Bayangkan, sebuah kota yang lebih maju dari peradaban manapun di masanya. Gedung-gedung menjulang dari kristal, teknologi yang bahkan belum bisa kita tiru sampai hari ini. Namun, dalam satu malam, kota itu lenyap. Tidak terbakar, tidak runtuh perlahan, tapi tenggelam ke dasar laut. Nama kota itu Atlantis. Apakah Atlantis hanya dongeng? Atau sejarah yang sengaja disembunyikan? Kisah Atlantis berasal dari seorang filsuf besar Yunani kuno bernama Plato. Ia hidup sekitar 2400 tahun lalu. Plato tidak mengaku mengarang cerita ini. Ia menulis bahwa kisah Atlantis didapat dari Solon, seorang negarawan Athena, yang mendengar cerita tersebut dari para pendeta Mesir di kota Sais. Para pendeta Mesir mengklaim bahwa catatan tentang Atlantis tersimpan di tablet batu kuno. Menurut catatan itu, Atlantis adalah kerajaan besar yang telah ada 9.000 tahun sebelum zaman Plato. Artinya, Atlantis disebut-sebut telah berdiri sekitar 11.000 tahun lalu. Plato menulis Atlantis bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai sejarah nyata yang diwariskan turun-temurun. Ia bahkan menyebut nama para rajanya, struktur kota, sistem pemerintahan, dan hukum-hukum mereka. Bagi Plato, Atlantis adalah contoh nyata bagaimana peradaban besar bisa hancur bukan karena musuh, tetapi karena keserakahan mereka sendiri. Menurut Plato, pendiri Atlantis adalah Poseidon, dewa laut dalam mitologi Yunani. Poseidon jatuh cinta kepada seorang wanita manusia bernama Kleito. Dari hubungan itu, lahirlah 10 anak laki-laki, yang kemudian menjadi 10 raja Atlantis. Putra tertua bernama Atlas. Dari namanya lah muncul Atlantis, negeri Atlas, Samudra Atlantik, Laut Atlas. Atlantis digambarkan memiliki kota utama berbentuk lingkaran konsentris. Cincin air, cincin daratan. Disusun berlapis-lapis seperti target panah. Di tengahnya berdiri istana Poseidon dan Kleito. Kota ini memiliki jembatan-jembatan besar, terowongan bawah tanah, kanal yang bisa dilalui kapal. Bangunan Atlantis dilapisi logam langka bernama orichalcum. Logam yang pada masa itu dianggap hampir seberharga emas. Atlantis juga memiliki pasukan darat dan laut terbesar di dunia kuno. Teknologi pengolahan air panas dan dingin, pertanian super subur, sistem hukum yang tertata. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang jauh melampaui zamannya. Lebih maju dari Mesir, lebih kuat dari Yunani. Namun, kehebatan inilah yang akhirnya membuat mereka sombong. Pada awalnya, Atlantis makmur. Namun, rakyatnya menjadi serakah, haus kekuasaan, lupa akan moral. Plato menulis, ketika keserakahan menguasai hati mereka, para dewa menjatuhkan hukuman. Bumi bergetar, laut naik, dan Atlantis tenggelam selamanya. Banyak ilmuwan dan peneliti mencoba mencari Atlantis. Beberapa lokasi yang sering disebut, Laut Mediterania, Samudra Atlantik, Antartika, Segitiga Bermuda, Indonesia. Tidak ada yang terbukti pasti. Namun, beberapa temuan mengejutkan mulai bermunculan. Beberapa penyelam menemukan struktur mirip jalan batu,
Dinding lurus di dasar laut, pola simetri seperti kota. Sebagian ilmuwan mengatakan itu formasi alam. Namun sebagian lain percaya itu adalah sisa peradaban kuno. Banyak peneliti percaya Atlantis bukan sekedar cerita, melainkan peringatan bahwa peradaban setinggi apapun akan runtuh jika manusia serakah. Atlantis menjadi simbol kesombongan, kehancuran.